Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kebondoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Ada pertanyaan dari beberapa subscriber ya, yang menanyakan tentang inbreed, tentang breeding, masalah breeding. Salah satunya juga mempertanyakan pendapat saya tentang crossbreed dan inbreed. Jadi kalau ini ya teman-teman ya, kalau masalah breeding mau dipilih yang mana itu sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya. Semisal kita kepingin breeding secara crossbreed, artinya itu kita mencari pacaan ya, pacaan yang kita akan breeding itu yang terbaik dan yang terbaik. Itu cara crossbreed. Nah, dari ini beda terah ya, yang kalau crossbreed ini bukan satu terah. Artinya memang sama sekali tidak ada keturunan yang satu garis gitu ya maksudnya. Misalnya ini terah A, ini terah B. Ini dari keduanya ini tidak ada sedikit pun yang berhubungan. Artinya memang sama-sama mandiri, sendiri begitu ya. Nah, tujuan crossbreed itu ingin menghasilkan anakan yang terbaik. Makanya dipilih pejantan yang terbaik, juga betina yang terbaik. Nah, ini hasil crossbreednya ini diharapkan mengeluarkan yang lebih baik lagi daripada indukan jantannya ataupun indukan betinanya. Jadi di crossbreed ini tujuannya memadukan kelebihan dari pacak yang jantan dan juga apa ya istilahnya, harus lebih juga dari yang pacak betina. Dan misalnya ada kekurangan di jantan bisa dilengkapi dari yang betina. Misalnya kelebihan yang jantan 1, 2, 3, 4, kekurangannya 1, 2, 3 misalnya, atau 1, 2. Nah, kemudian yang betinanya itu bisa melengkapi atau bisa menutup kekurangan dari kekurangan si jantan yang di 1, 2 itu, yang di kekurangannya ya. Nah, artinya nanti kalau memang perpaduan itu bagus dan bisa saling menutupi kekurangan dan akhirnya bisa menghasilkan pian yang memang benar-benar sempurna secara apa ya, secara anggapan gitu ya. Walaupun tidak ada merpati yang benar-benar sempurna, tapi paling nggak mendekati atau sesuai dengan keinginan kita. Itu tujuan dari crossbreeding. Nah, kemudian kekurangannya, masih kelebihannya dulu. Kelebihannya lagi, waktu yang dipergunakan atau waktu yang dihabiskan untuk memperoleh anakan yang melebihi indukannya atau sempurna secara anggapan kita atau sesuai dengan keinginan kita, sempurna sesuai dengan keinginan kita, itu lebih cepat. Mungkin di anakan ke-1, ke-2 sudah bisa ya, sudah bisa mendapatkan anakan yang sempurna sesuai dengan kemauan kita. Dan kekurangannya bisa jadi di anakan yang entah keberapa baru muncul yang terbaik, karena perpaduan gen yang memang sama-sama asing itu bisa saja menimbulkan sifat jelek dari indukan, baik dari indukan jantan ataupun indukan betinanya. Misalnya dulu ada kakek-kakeknya yang suka ngikut, walaupun di jantan ini dia nggak suka ngikut, mungkin di anakannya bisa suka ngikut, atau di cucunya juga bisa. Makanya walaupun kelebihannya dia kalau memang benar-benar beruntung di anakan pertama, kedua, ketiga bisa udah keluar bagus, tapi
Kekurangannya itu di apa istilahnya, gen buruknya atau sifat buruknya juga bisa cepat keluar. Itu kekurangan dan kelebihannya, kurang lebihnya. Jadi antara biasanya, tapi ya biasanya itu yang anak-anak yang bagus itu cepat keluar biasanya loh. Tapi itu pun cuma beberapa kali, kemudian nanti bisa saja yang sifat-sifat jeleknya itu muncul di anak-anak keberapa gitu. Tapi paling enggak waktu yang dipergunakan itu cepat. Artinya mempersingkat waktu untuk breeding ya, untuk menghasilkan anak-anak yang terbaik. Tapi ada lagi kekurangannya, anaknya tidak seragam. Artinya tidak seragam itu ya itu tadi. Mungkin anak-anak pertama sama kedua itu bedanya terlalu jauh. Mungkin ya, bisa jadi karena ini, karena breeding itu kita bermain misteri istilahnya. Kalau pas bagus ya bagus, kalau enggak ya enggak. Kalau pada waktu kita breeding crossbreed itu hasilnya tidak seragam, tidak menentu. Jadi kita harus pandai-pandai untuk memilah mana yang terbaik, kemudian mencoba. Walaupun untuk inbreed pun juga begitu ya. Itu kurang lebih yang untuk crossbreed. Nanti kalau saya ini terlalu panjang ya. Kurang lebihnya itu secara umum. Kemudian kalau yang inbreed itu dia kalau seseorang ingin punya istilahnya hasil ternakan yang seragam, yang semuanya bagus, memunculkan istilahnya gen-gen bagus, kemudian nanti akan seragam, akan begitu terus sampai di anak-anaknya itu lewat cara inbreed. Jadi indukan jantan dan betinanya itu ada pertalian darah. Nah ini dijodohkan, sebenarnya itu dulu juga awal-awalnya juga dari crossbreed ya. Tujuannya inbreed ini karena kita sudah tahu dulu indukan jantan dan betinanya itu bagus semua, kemudian dari anak-anaknya ini dicari yang terbagus atau yang terbaik. Kemudian itu disilangkan, misalnya bapak sama anaknya misalnya. Kemudian anaknya yang jantan disilangkan dengan indukan betinanya. Itu ada beberapa cara dalam inbreed itu. Nanti teman-teman bisa mencoba-coba. Tapi yang jelas cari yang sudah dilatih. Kemudian kalau jantannya udah dilatih ya, kalau betinanya biasanya itu belahannya yang mendekati atau mirip untuk sifat-sifatnya. Nah itu yang di-crosskan, yang di-inbreedkan yang itu yang terbaik. Jadi kita coba dulu untuk anak-anaknya itu mana yang apa ya, yang mendekati keinginan kita. Nah itu nanti disilangkan dengan induknya. Kalau yang jantan disilangkan dengan indukan betinanya, kalau yang betina disilangkan dengan indukan jantannya. Kemudian nanti dilatih lagi, anak-anaknya nanti dilatih lagi. Yang terbaik nanti disilangkan lagi sama indukannya atau sama adiknya atau sama istilahnya, kalau itu banyak ya, banyak sekali itu. Yang jelas tujuannya inbreed itu untuk mengentalkan sifat genetiknya. Misalnya dia model-model yang kalau atas kepala turun tanpa buang, itu kalau kita menginginkan anak-anak yang begitu dan lebih kenceng, ya jelas harus dipilih yang paling kenceng, kemudian disilangkan lagi sama adik, sama sepupu atau apa ya istilahnya. Oh bukan ya, adik ya tetap ya. Kelihatannya adik ya. Tapi kurang lebih begitu ya, kalau inbreed itu tujuannya pengentalan gen. Nah, nanti itu dari pengentalan gen itu akan keluar yang namanya super breeding atau gold, apa ya istilahnya, saya lupa itu. Itu ciri-ciri dari super breeding itu biasanya gampang sakit, burungnya lemes, apalagi ya? Iya, gampang sakit, lemes,
daya tahan terhadap penyakitnya itu kurang kuat, jadi perlu perawatan yang lebih untuk super breedingnya. Nanti juga akan keluar super racingnya. Super racingnya itu yang terbaik, yang untuk misalnya permainan lomba ya, untuk dilombakan itu yang terbaik, itu bisa keluar. Nah itu untuk dapat yang terbaik lagi dari super racing itu nanti disilangkan atau di crossbreedkan, bukan disilangkan, di crossbreedkan sama darahan luar yang dia juga misalnya super breedingnya. Wah itu hasilnya lebih bagus lagi. Kira lebih itu ya teman-teman ya yang mempertanyakan masalah breeding. Saya sendiri kalau untuk inbreed itu kurang seneng ya, masalahnya terlalu jelimet, terlalu lama. Itu paling enggak untuk dapat itu bisa 10 tahun baru dapat itu pengentalan gennya, yang anak-anaknya nanti bisa seragam, misalnya kencang-kencang semua, pegangan jenis begitu semua begitu. Jadi sebagai peternak lebih gampang untuk niteni ya. Niteni itu menandai, begitu megang misalnya ini burung kita jual atau hilang misalnya, kemudian dianakkan, itu anakannya kita baru megang aja udah tahu, oh loh kok ini kayak punyaku ya. Kayak peternakanku. Itu lebih gampang begitu ya. Kalau untuk peternak-peternak yang inbreed itu lebih mudah mengetahui bahwa ini hasil ternakan saya atau bukan, paling enggak ada istilahnya terahnya gitu loh. Itu untuk inbreed, untuk pengentalan gen ya. Memang hasilnya saat awal-awal gitu mungkin perlu ketelatenan, kesabaran, kecermatan dan lain-lain, sampai nanti kalau hasilnya sudah seragam itu kita tinggal menikmati. Tapi kalau untuk crossbreed itu hasilnya instan. Kalau pas dapat bagus banget ya bagus banget, kalau pas dapat yang jelek ya jelek banget. Tapi biasanya itu cuma dalam jangka waktu pendek hasilnya bagus, nanti kesananya lagi mungkin udah kurang memuaskan. Jadi itu jangka atau hasil yang kita nikmati itu lebih pendek, tapi secara instan kita dapat yang bagus, kemudian yang ke belakangnya udah nggak bagus, itu bisa terjadi. Kecuali kalau inbreed ya itu nanti semakin lama kalau kita seleksinya bagus, itu makin bagus, kemudian seragam. Nah itu bisa 10 sampai lebih lah, 10-11 tahun itu baru bisa menikmati hasilnya yang paten lah. Oke, begitu ya untuk teman-teman yang mempertanyakan masalah breeding. Cuma segitu pengetahuan saya, karena di inbreed saya kurang menyukai karena terlalu lama. Saya biasanya cuma suka crossbreed, nanti beberapa kali hasilnya mungkin sudah tidak memuaskan, nanti saya ganti, saya coba dengan yang satunya, saya coba dengan yang satunya. Kalau udah bagus saya coba dengan itu terus, nanti kalau udah keluar kurang bagus saya ganti lagi gitu teman-teman. Oke, semoga ini bermanfaat ya teman-teman sekalian yang menanyakan tentang breeding, dan juga teman-teman yang pengen mengetahui masalah breeding, silakan dicermati ulasan saya ini. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.